Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pro Kami Broadcasting, profesionalis kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Kang Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sahabat Pro Kami, kita sering mendengar tentang hipertensi atau darah tinggi. Banyak sekali masyarakat yang terkena hipertensi dan berobat. Bahkan banyak sekali yang meninggal karena komplikasi dari hipertensi. 17 Mei adalah hari hipertensi yang sering diperingati tiap tahun, dan ini harus menjadi kesadaran kita semua untuk menjaga agar tensi atau tekanan darah kita normal. Kenali tekanan darahmu ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mengundang tamu spesial, sahabat saya dan juga seorang anggota pengurus Pro Kami, dan juga beliau adalah seorang praktisi dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Joko, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam dokter Rudi. Alhamdulillah ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng, amin, keren, dan amin, insya Allah amin, tambah soleh, tambah sehat amin, dokter ya. Iya. Senang sekali saya berjumpa dengan dokter, dan alhamdulillah dokter bersedia hadir di tengah kesibukan dokter. Insya Allah ini adalah amal soleh, ilmu bermanfaat dari dokter buat Pro Kami, buat sahabat-sahabat semuanya, dan mohon kesediaan kita bahas tentang hipertensi walaupun waktunya singkat, minimal adalah walaupun satu ayat ya buat masyarakat ya, ayat-ayat tentang hipertensi. Nah dok, sebelum itu mohon pengantar nih dok tentang apa sih pentingnya kita mengetahui darah tinggi dan juga kejadian di masyarakat, bagaimana prevalensinya atau kasusnya di masyarakat. Maka silakan dok, biar kami semuanya menyadari ya. Kadang saya juga ya gitu, abai-abai aja, jarang dipensi gitu dok ya. Maka dokter. Iya. Baik sahabat Pro Kami, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama secara apa ini? Secara online berarti ya? Secara broadcast. Secara broadcast, online broadcast. Sudah lama kita rencanakan dan alhamdulillah baru hari ini kita dipertemukan dengan sahabat yang luar biasa, Dokter Rudi spesialis paru gitu ya. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa menyempatkan waktu bersilaturahim. Baik Dokter Rudi, jadi memang darah tinggi ini sudah biasa kita dengar gitu kan. Sudah banyak masyarakat yang tahu ya. Tapi kemudian pencegahannya tidak berjalan dengan baik. Ya, prevalensinya luar biasa tinggi. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013 itu masih 27%. Tapi kemudian tahun 2018 itu naik jadi 34%. Bukan jadi, makin turun. Bukan makin turun. Tapi justru semakin naik. Nah, kalau jumlah penduduk Indonesia 260 juta kali 34% berapa kira-kira? 88 juta orang menderita hipertensi. Bayangkan kemudian nanti di tahun-tahun ke depan komplikasi hipertensi akan banyak sekali. Mulai dari penyakit stroke, sakit jantung, sakit ginjal, kelainan pembuluh darah dan seterusnya, yang itu memakan biaya yang sangat luar biasa banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu marilah kemudian pada sore hari ini kita membicarakan masalah hipertensi gitu ya, supaya nanti ada apa tadi itu, ada oleh-olehnya gitu ya, bermanfaat buat kita semuanya. Ya, dari yang dokter sampaikan saya jadi ngeri juga ya, apakah saya termasuk di yang 27 atau 30% tadi ya, 88 juta orang. Insya Allah setelah pulang dari sini saya coba tensi ya. Dulu sih masih di bawah 140 oleh. Nah, sebelum menginjak tentang lebih jauh tentang komplikasi, boleh dok, apa sih sebetulnya hipertensi atau darah tinggi itu, definisinya, kemudian penyebabnya? Oke. Ya, sebetulnya hipertensi adalah tekanan darah tinggi itu dokter Rudi.
Jadi di mana tekanan darah seseorang itu melewati batas 140 sistolnya dan diastolnya diastolnya adalah 90 mm air raksa. Itu pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik gitu ya. Nah, ketika seseorang dilakukan berulang kali terus tensinya seperti itu, maka itu disebut dengan hipertensi. Jadi harus tidak sekali periksa tensi segitu langsung dihakimi disebut hipertensi ya? Oh enggak. Jadi memang itu untuk memastikannya harus dilakukan pengukuran yang berulang kali. Mungkin 2-3 kali datang ke klinik, baru kemudian kita yakin bahwa itu adalah hipertensi gitu ya. Kadang-kadang ada yang dinamakan hipertensi white coat gitu ya, hipertensi jas putih gitu ya. Gimana pasien itu kalau datang ke dokter itu selalu deg-degan, takut gitu ya. Atau ketika datang ke rumah sakit sudah sudah Pak Baliut gitu ya. Sudah lari-lari gitu kan, terus ngantri gitu ya, jadi suasananya nggak nyaman. Nah itu kemudian membuat darah tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran ulang supaya kita yakin bahwa memang pasien itu betul-betul menderita hipertensi gitu ya. Nah, karena memang kalau kita sudah menjudge pasien hipertensi itu kita harus memberikan terapi long life gitu ya, supaya kemudian menurunkan resiko penyakit-penyakit kardiovaskular yang telah kita sebutkan tadi. Ya, menarik sekali. Jadi pemirsa atau sahabat pro kami, kalau sekali di tensi di atas 140 jangan langsung down ya, malah langsung stres pingsan ya. Jadi itu belum tentu, jadi harus berapa kali dilakukan pengulangan. Tapi dengan sekali pun itu udah harus jadi perhatian ya dok ya. Iya betul. Harus berikutnya harus dites lagi untuk memastikan tidak ya. Jadi yang perlu diingat sahabat pro kami sekalian, jadi memang hipertensi itu kita bilang silent killer dok. Silent killer. Silent itu apa sih? Diam-diam tapi membuat banyak kematian gitu kan? Iya betul. Kadang-kadang hipertensi itu tidak ada keluhan, tidak ada keluhan. Makanya kita harus meyakin bahwa saya itu menderita hipertensi atau tidak gitu ya. Nah, tapi kemudian juga jangan sampai kemudian kenaikan tekanan darah yang pertama kali yang yang sekali dites terus tinggi itu membuat kita kemudian merasa tidak nyaman, merasa takut, cemas. Oleh karena itu perlu screening lebih lanjut. Betul. Jadi tadi ya, karena silent killer dia harus dipastikan dengan pengukuran ya. Tadi dokter sampaikan sistolik, diastolik. Barangkali sekilas aja dok, itu apa tuh? Yang 140 per berapa tadi ya? Yang sudah lama, boleh dijelaskan sedikit ya dok ya. Jadi tekanan darah itu ada yang sistolik ya. Sistolik adalah tekanan pada saat jantung itu memompa. Pada saat jantung itu memompa darah, itu namanya sistolik. Nah, kemudian yang diastolik adalah pada saat jantung itu tidak memompa atau pada saat jantung itu relaksasi. Pada saat jantung mengembang gitu ya. Oh, itu menimbulkan tekanannya ya. Ada tekanan juga. Nah, pada saat tekanan sistolik itu kalau di atas 140 itu sudah hipertensi. Nah, idealnya berapa sih tekanan darah itu? Kita sebut normal kalau di bawah 130 dok. Sistoliknya. Nah, kalau normal tinggi ya itu antara 130 sampai 140. Hipertensi stadium 1 stage 1 itu 140 sampai 160 sistoliknya. Nah, hipertensi stage 2 itu kalau di atas 160. Nah, mungkin itu stadium hipertensi. Baik, itu tadi klasifikasinya ya, stagingnya lah ya, tingkatannya ya. Jadi semakin tinggi semakin membahayakan barangkali ya. Semakin tinggi semakin membahayakan dan menjadikan kita harus hati-hati betul gitu ya. Nah kapan? Langsung aja. Kapan kemudian kita harus aware, harus diobati gitu? Kira-kira gitu kan? Sebelum ke situ saya buru-buru tenang ya. Penyebabnya deh dok, penyebabnya dulu deh. Kenapa saya normal, kenapa dia tinggi gitu ya? Boleh ada nggak penyebabnya? Nah, penyebabnya itu ada hipertensi primer sama hipertensi sekunder dok. Artinya dok? Artinya hipertensi primer itu mungkin ya primer, mungkin kita sulit mencari penyebabnya apa gitu ya. Tidak diketahui ya? Tidak diketahui penyebabnya. Belum diketahui lah kira-kira. Belum ketemu. Nah, hipertensi yang sekunder itu misalnya karena kelainan ginjal, penyempitan arteri yang menyuplai darah ke ginjal gitu-gitu ya. Memang ada kelainan ginjal sendiri itu juga bikin hipertensi. Atau penyempitan pembuluh darah juga bisa. Arteriosklerosis juga bisa. Pada penderita misalnya penyakit gula mengalami sklerosis, terjadi penyempitan pembuluh darah, itu juga tensinya meningkat. Begitu dah kira-kiranya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, kadang masyarakat itu kan
gara-gara stres dia, kebanyakan pikiran, kemudian makanan terlalu asin, kebanyakan Indomie misalnya. Nah itu ada nggak sedikit jadi pengaruhnya? Tekanan darah itu sebetulnya tergantung dari tiga faktor, Dok. Yang pertama adalah volume darah. Volume darah. Jadi kalau volume darahnya sedikit, pasti tensinya akan ngedrop. Misalnya orang kurang minum, dehidrasi, habis dia kepanasan, kurang cairan, dehidrasi. Habis dia diare, dehidrasi, dia tensinya ngedrop. Kemudian yang kedua, resistensi vaskuler. Jadi apa resistensi itu ya? Kekakuan pembuluh darah gitu ya. Jadi pada orang tua cenderung tensinya tinggi, itu meningkat tensinya. Pada orang diabetes terjadi sklerosis, kekakuan pembuluh darah juga tensinya naik. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan pemompaan otot jantung. Nah, jadi kalau jantungnya lemah, dia menderita iskemik, penyempitan jantung ya, pembuluh darahnya menyempit, jantungnya nggak kuat memompa karena kekurangan oksigen, dia juga tensinya lemah. Nah gitu Dok, kira-kiranya itu tiga hal yang memang perlu jadi perhatian. Ya, terakhir Dok, terakhir itu pengobatan dan komplikasi. Mangga mau apa aja dulu? Dulu pengobatan dulu. Yang terakhir barangkali pencegahan ya. Enggak, silakan dokter yang memilih. Ya sahabat Prokamis sekalian, jadi kita memang harus kira-kira kapan, harus menentukan kira-kira kapan saya itu harus memulai pengobatan darah tinggi ya. Jadi tadi itu kita sudah menentukan kalau kita itu kapan darah tinggi. Kalau di atas tekanannya sistoliknya 140/90. Nah, kemudian setelah itu kita harus mencari faktor resiko, Dok. Faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Dia sudah ada penyakit vaskuler atau tidak? Kalau dia misalnya sudah ada stroke, kemudian sudah ada diabetes, sudah ada penyakit jantung, ya langsung diobatin aja. Nggak usah nunggu-nunggu. Oh iya. Nah, kemudian yang lain adalah kita harus mencari faktor resiko yang kemudian dia akan kira-kira nanti kedepannya akan menderita penyakit kardiovaskuler. Misalnya dia obesitas, kelainan kolesterol, apakah dia merokok, ya seperti itu. Jadi kita kapan menentukan gitu, oh ini harus diobatin, itu adalah kita untuk menentukan atau untuk mencegah kelainan kardiovaskuler di masa yang akan datang. Kalau sudah ada berarti harus diobatin. Saat itu sudah mulai terapi darah tinggi. Nah gitu kira-kiranya. Nah, sampai kapan diobatin? Targetnya berapa? Targetnya itu ya di bawah 130, Dok. Iya. Di bawah 130. Kalau usianya lanjut banget, misalnya di atas 80 tahun ya nggak usah terlalu rendah-rendah. Di bawah 140 sudah cukup. Karena sudah mengalami kelainan vaskuler. Pembuluh darahnya sudah kaku. Jadi kita kadang-kadang tidak memungkinkan untuk menurunkan sampai turun banget gitu. Kadang-kadang malah justru ngedrop, hasilnya malah justru lemes gitu ya. Nah, itu targetnya seperti itu. Terus sampai kapan tensinya diturunkan? Ya mungkin sampai long life ya. Dan kadang-kadang kita tidak hanya melihat angka-angka saja, tidak melihat nilai-nilai yang per berapa itu, tapi harapannya dengan memberi obat-obatan itu, dengan mengontrol tensi itu, diharapkan jantung tidak membesar, tidak membekak ya. Komplikasi kardiovaskuler akibat tensi itu akan bisa diturunkan di masa yang akan datang. Jadi prinsipnya adalah kita mengobati darah tinggi itu untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Oke. Nah gitu Dr. Rudi. Apa tadi yang belum? Ya, komplikasi udah ya, komplikasi stroke kayak gitu ya, sama itu ya sudah. Pencegahan juga. Nah, pencegahannya belum tadi ya? Belum. Baiklah. Sahabat Pro kami, jadi ini penting buat kita. Sebelum sakit, tentu kita harus mencegah apa tadi? Harus mencegah terjadinya hipertensi. Atau kalau yang sudah kena, mencegah komplikasi hipertensi. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah lifestyle tentunya. Ini ngomongnya gampang tapi prakteknya susah banget. Betul. Kita disuruh olahraga cita-cita doang gitu. Kita beli sepeda cuman ditaruh aja gitu kan. Yang penting sudah punya sepeda tapi nggak pernah dipakai kan gitu kan. Minimal udah niat. Minimal udah niat. Jadi lifestyle itu kita tidak boleh ya hanya sekedar apa ya namanya, kerja pulang tidur, kerja lagi melihat TV, tidak seperti itu, nggak boleh ya. Harus aktif Dr. Rudi, harus olahraga. Lifestyle itu seperti itu. Jadi prinsipnya nggak boleh enak-enakan lah kita hidup itu ya. Kemudian yang kedua, makan rendah garam, Dok. Rendah garam. Jadi rendah garam itu kita boleh maksimal itu 2 gram NaCl atau 1 sendok teh
garam dapur. Per hari? Per hari maksimal. Per hari, ya. Kenapa coba? Jadi natrium itu dia akan mengikat air sehingga volume air di pembuluh darah meningkat sehingga tensinya naik. Nah, harapannya dengan mengurangi natrium nanti tensi itu akan berkurang. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, harus berhenti ngerokok. Oh iya. Jadi kalau kita mau ngobatin darah tinggi, ya harus pasien berhenti ngerokok. Kalau masih ngerokok, ya dia akan merusak vaskular sehingga terjadi kerusakan vaskular, sklerosis, tensi naik-naik. Jadi sahabat pro kami semuanya, kalau mau darah tingginya hilang, mesti berhenti ngerokok. Kemudian yang penting selanjutnya adalah turunkan berat badan. Iya. Jadi kalau kita gemuk, apa kira-kira? Tensinya akan bakal meningkat. Dengan menurunkan kegemukan, menurunkan berat badan, insya Allah tensi kita akan turun. Dengan cara apa? Yang pertama adalah makan banyak sayur. Banyak mengandung kalium sayur itu. Jadi sayur sama buah diperbanyak. Kurangin makan makanan yang berlemak. Jeruan-jeruan, kulit itu ya juga dikurang-kurangi ya. Terus kemudian apa lagi tuh? Karbo juga kurangi. Karena karbo itu kan nanti dirubah jadi lemak. Jadi kalau kita makan protein kan dibuangnya lewat pipis. Gak disimpan kalau banyak-banyak. Tapi kalau kita makan karbohidrat disimpannya dalam bentuk lemak. Dalam bentuk lemak disimpan di perut. Gemuk lagi. Tensinya naik. Jadi turunin lagi. Jadi kalau kita mau tensinya nggak tinggi-tinggi ya tolong dijaga lingkar perutnya gitu ya. Tolong dijaga lingkar perutnya. Apa tadi itu ya? Apa lagi tadi? Jadi lupa. Olahraga sudah, turunkan berat badan sudah, makan rendah garam sudah, banyak makan buah sudah, sayur sudah. Kejiwaan, stres enggak juga? Iya, yang penting itu nggak boleh stres ya. Nggak boleh stres. Jadi memang orang stres itu meningkatkan sistem saraf simpatis. Betul. Sistem saraf simpatis itu membuat jantung kita berdetak kencang, pembuluh darah kita mengecil, vasokonstriksi sehingga tensi kita juga ikutan naik. Nah mungkin itu Dokter Rudi. Ya, jadi kira-kira pencegahannya itulah kira-kira. Moga-moga nanti itu bisa bisa diaplikasikan lah yang mudah. Untuk obat-obat mah datang ke dokter aja ya. Nanti dicatat sama masyarakat beli sendiri. Atau herbal kali yang tahu nggak ada ya, nggak usah lah ya. Kalau herbal kayak saya tidak terlalu ini ya. Tapi prinsipnya begini Dokter Rudi. Ya, tapi prinsipnya ketika kita tadi itu sudah tahu bahwa tensi kita seperti itu, kita punya faktor resiko ya. Atau faktor-faktor yang membuat kita itu ada resiko untuk menderita kelainan vaskuler tadi itu. Nah, kita harus secepatnya konsultasi ke dokter. Kira-kira saya itu layak dapat obat nggak sih gitu. Terus kemudian obat yang paling cocok biar dipilihkan sama dokter. Karena memang obat itu punya karakteristik masing-masing. Ya, ini cocok buat yang penyakit ini, yang gula pakai yang mana gitu ya. Yang sudah sakit jantung pakai obat mana, yang sudah sakit ginjal itu mana, yang ada proteinuri kebocoran di ginjal mana, itu masing-masing punya karakteristik. Iya, setuju sekali dok. Jadi memang kadang kita masyarakat seringnya searching, oh ini darah tinggi, lalu beli gitu. Bisa jadi betul, tapi kan tidak tahu efektivitasnya untuk yang kelainan selain dari hipertensinya ya, karakteristiknya ya baik Dokter Rudi. Jadi memang begini, bolehlah kita kemudian searching sendiri gitu ya, atau konsultasi lewat online, itu boleh-boleh saja. Tapi kemudian pesan saya, ketika dokter tidak memeriksa sendiri ya, tidak memeriksa sendiri secara langsung, hanya berdasarkan online ya namanya. Online itu tidak bisa melihat secara menyeluruh, secara keseluruhan. Nanti juga takutnya ada bias. Saya harapkan yang online, konsultasi online itu adalah konsultasi yang bersifat yang kedua atau ketiga kalinya, yang sudah sering berkunjung ke dokter lah gitu, kira-kiranya seperti itu. Untuk yang pertama kali, sahabat pro kami semuanya, saya harapkan nanti silahkan konsultasi ke dokter. Insya Allah boleh ke pro kami. Teman-teman pro kami itu teman-teman yang sangat luar biasa hebat, ilmunya banyak, pengalamannya juga banyak ya. Mangga silahkan nanti bisa dikonsultasikan ke teman-teman pro kami. Ya, jadi poinnya memang satu, kita kenali itu hipertensi ya. Jangan sampai kita tenang-tenang saja, taunya tensinya sudah tinggi, kemudian sudah ada komplikasi. Dan buat sahabat-sahabat pro kami, untuk
awal tentu saja konsultasikan ke dokter, sah-sah saja untuk konsultasi online, tetapi jangan lupa evaluasinya secara offline ya, biar lebih bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik langsung ya, fisik dan bersifat integral menyeluruh. Baik, tampaknya bahasan untuk hipertensi kita cukupkan, walaupun masih banyak yang ingin ditanyakan oleh masyarakat, dan tentu saja kami akan mengundang lagi Dr. Joko untuk tema lain. Tapi terakhir, mohon pesan buat pengurus dan anggota pro kami untuk menjaga kesehatan dari sisi Dr. Joko. Silakan, Dok. Ya, sebetulnya bukan hanya buat teman-teman pro kami, pengurus pro kami, tapi kemudian buat masyarakat secara luas. Jadi prinsipnya adalah kita harus secepatnya mengenal hipertensi, terutama buat kita yang sudah ada keluhan kardiovaskuler, keluhan nyeri kepala, sering sering sesak napas gitu kan, kelemahan anggota gerak tubuh gitu ya. Terus kemudian punya diabetes gitu. Itu secepatnya harus ke dokter. Jangan dibiarkan kemudian pelan-pelan sudah timbul gejala, karena memang hipertensi ini silent killer, tahu-tahu sudah ada komplikasinya. Dan yang penting adalah pencegahan. Bagaimana kemudian pola hidup kita harus diperbaiki, pola makan kita, berat badan kita gitu ya, itu harus diperbaiki. Kalau memang genetiknya sudah gemuk susah gitu. Tapi kemudian yang bisa kita lakukan adalah yang tadi itu, pola makan gitu kan, olahraganya, pola hidupnya, banyak makan sayurnya, makan rendah karbo gitu ya. Karena kita itu orang Indonesia itu karbonya tinggi, Dok. Jadi harapannya nanti itu banyak diganti dengan makanan yang sehat, sayur, buah gitu ya. Nah, mungkin itu sahabat pro kami sekalian, moga-moga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas masalah yang lain, misalnya diabetes dan seterusnya. Jazakumullah khairan katsiran, Dokter. Sama-sama, Dokter Rudi. Semoga sehat semuanya. Demikian sahabat pro kami, bincang kita dengan tamu spesial Dr. Joko, spesialis penyakit dalam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, subscribe, and like dan juga komen positif, masukan buat kami tentang perkembangan untuk kebaikan podcast sehingga lebih bermanfaat lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.